Kita semua harus mengucap syukur. Kita harus berterima kasih Tuhan memberikan kita kesehatan. Kalaupun ada di antara kita yang lagi sakit, mari kita sama-sama mendoakan supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita sembuh dari penyakitnya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai kebaktian kita hari ini, kita saat teduh sejenak. Berdoa dimulai. Amin. Nah, sekarang adik-adik kakak undang bangkit berdiri. Kita semua mau bernyanyi memuji Tuhan dengan sukacita. Sudah siap semua? Oke, kita nyanyi happy ya ya ya, happy ya ya ya. Musik bang. Berdiri ya, kita mau bernyanyi lagi dari terbit matahari. Musik bang. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kami masuk perguruan bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Amin. Ya, adik-adik sekarang boleh duduk. Kita mau mendengarkan hukum Taurat. Sebelum kita mendengarkan hukum Taurat, kita bernyanyi dulu dengan judul lagunya Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Musik bang. Jadi
yang pertama sampai dengan yang ke-10. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat yang keenam. Jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ketujuh. Jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang kedelapan. Jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang ke-9. Jangan engkau berdusta. Hukum Taurat ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan hukum Taurat yang ke-10 itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya adik-adik, sekarang diambil kidung jemaatnya. Kita mau bernyanyi dari kidung jemaat nomor 36. Oke, kidung jemaatnya sudah dibuka. Sekali lagi, kidung jemaat nomor 36. Dihapuskan dosaku. Musik Bang. Hanya
kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, ampunilah akan kesalahan kami, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekarang boleh duduk, diambil Alkitabnya. Kita mau membaca Alkitab firman Tuhan. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita bernyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Musik Bang. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita ulangi sekali lagi. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Ya adik-adik, kembali kita buka hidung jemaat kita dari nomor 376. Sudah dibuka hidung jemaatnya? Kalau sudah dibuka, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, Dikau saja Tuhan. Musik Bang. Kepada Tuhan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ya, sekarang kita mau mendengarkan pengumuman. Kira-kira pengumumannya apa ya Kak Dio? Ulang tahun Kakak? Oh iya, yang ulang tahun dari tanggal 8
ada di rumah yang usia sekolah minggu ulang tahun boleh diajak bangkit berdiri karena kakak guru sekolah minggu mau memberikan kado lewat lagu berikut ini. Selamat ulang tahun. Musik Bang. Selamat ulang tahun, kami ucap kepadamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan kami bilang kamu, padamu teman, selamat ulang tahun. Padamu teman, selamat ulang tahun. Kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman kita yang ulang tahun. 1, 2, ya. Selamat ulang tahun teman. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman selanjutnya mungkin hanya berupa himbauan. Kakak-kakak di sini tetap menghimbau adik-adik jaga kesehatan. Jangan pergi keluar kalau tidak perlu sekali. Kalaupun harus keluar karena ada keperluan yang tidak dilakukan di luar, adik-adik pakai masker, bawa hand sanitizer. Jadi kalau megang apa-apa kita langsung cuci tangan kita ya. Kalau ada air, ada sabun di tempat yang kita tuju, kita cuci tangan kita. Begitu juga sampai di rumah, kita cuci tangan pakai sabun yang bersih baru dibilas ya adik-adik ya, supaya kita tetap sehat. Dan jangan lupa tetap kita berdoa supaya Tuhan melindungi kita, menjaga kita dari segala hal-hal yang buruk. Supaya juga kita berdoa supaya corona cepat berlalu biar kita bisa beraktivitas, yang di sekolah ke sekolah, yang mamanya atau papanya ke kantor bisa ke kantor, yang mau sekolah minggu yang sudah sangat rindu sekolah minggu supaya kita bisa bertemu di gereja. Nah, pengumuman berikutnya atau himbauan selanjutnya, adik-adik jangan lupa persembahannya diserahkan ke gereja. Boleh lewat Sintua, lewat kakak sekolah minggu yang dekat dengan rumah kita, atau dibawa langsung sama orang tuanya pas pergi ke sekolah, pas pergi berkebaktian di hari Minggu. Dan persembahan adik-adik dihimbau untuk orang tua agar dipisahkan di tempat yang berbeda, atau mungkin dipisahkan di amplopnya, ditulis amplopnya ditulis persembahan sekolah minggu, dipisahkan dengan persembahan umum lainnya. Karena apa? Karena gereja kita perlu tertib administrasinya. Jadi bisa dibedakan mana yang dari anak sekolah minggu, mana dari persembahan yang lain-lain. Jadi adik-adik jangan lupa ya, dipisahkan tempatnya. Ada amplop untuk sekolah minggu, ada amplop untuk persembahan yang lain. Demikian himbauan dari kakak. Semoga kita sehat semua. Terima kasih. Ya adik-adik, sekarang kita kembali bernyanyi lagi untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan kakak Ruth. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi, firman Tuhan ada di hatiku. Musik Bang.
hari ini Tuhan, kalau kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, selalu rindu akan firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan, kalau hari ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang akan dibawakan oleh Kakak Ruth Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu dapat kami lakukan, dapat kami renungkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya adik-adik, kita buka kitabnya, kita buka dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Sudah? Ya, kakak bacain ya. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat ke-7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Tahu nggak adik-adik, apa yang dimaksud oleh Alkitab ini? Kakak Ruth juga baru tahu adik-adik, kalau yang dimaksud dalam Alkitab ini adalah Yesus. Tahu nggak? Yesus itu mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Nih kakak Ruth punya ilustrasi ya. Ilustrasinya seperti ini. Di sini ada salib, ya kan? Di sini ada salib. Salib itu menandakan kalau dia akan disalibkan. Contohnya, kakak Ruth adalah orang berdosa, ya. Kakak Lina adalah orang berdosa, ya. Kakak Dio adalah orang berdosa. Nih, orang berdosa. Kalau orang berdosa itu pantas nggak diampuni dosanya? Haruskah diampunkan dosanya? Seharusnya tidak. Tapi karena Tuhan sayang sama kita, sayang kita nih, Tuhan sayangnya Tuhan kepada kita, makanya ada satu yang bernama tahu nggak? Yang bernama siapa? Dia mau mati di kayu salib untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Nih, kakak Ruth balik ya, kakak Ruth balik ya. Neng. Dia adalah Yesus, ya. Yesus mau mati di kayu salib untuk menghapuskan dosa-dosanya kakak Ruth, kakak Dio, kakak Lina, adik-adik semua yang ada di rumah. Walaupun ya, kenapa? Yesus itu adalah kasih. Kasih apa? Dia mengasihi kakak Ruth, mengasihi adik-adik yang ada di rumah. Terus Yesus itu apa? Sayang. Sayang sama siapa? Sayang sama kakak Ruth, sayang sama adik-adik, sayang sama kakak Lina, semua. Yesus sayang semua. Terus Yesus apa? Dia cinta sama kita. Cinta. Kenapa ya kakak Ruth kok jadi cinta? Iya, satu hal ya adik-adik ya. Kenapa Yesus kasih, Yesus sayang, Yesus cinta? Karena dia mau menghapuskan dosa-dosa kita. Kita lihat ya di ayatnya yang keberapa ya tadi ya. Kita lihat di ayatnya yang kelima. Ya, yang kelima ya. 1, 2, 3. Kita baca di rumah, kakak Ruth baca di sini ya. 1, 2, 3 ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tahu nggak adik-adik? Karena dosa kita loh, Tuhan Yesus mau disalib. Karena dosa kita loh, Yesus mau menghapuskan semua dosa-dosanya dan dilimpahkan kepada Yesus. Dia juga mau disalib. Harusnya yang berada di sini tuh kita, bukan Yesus. Harusnya berada di sini tuh kita. Tapi karena Yesus baik, karena Yesus
kasih sama kita, karena Yesus sayang sama kita, karena Yesus cinta sama kita, makanya Dia rela mati di kayu salib. Dan tahu nggak adik-adik, oleh bilur-bilurnya kita bisa sembuh, oleh bilur-bilurnya kita dihapuskan dosanya. Jadi adik-adik, kalau kita selalu melakukan dosa, ingat akan bilur-bilurnya Yesus, akan ini nih bekas pukul-pukulnya Yesus, bekas dicambuk. Aduh Tuhan, aku sudah mau mati di kayu salib buat aku. Aduh Tuhan Yesus itu, aduh aku cinta deh, aku sayang deh sama Tuhan Yesus. Jadi kalau kita berbuat dosa, kalau kita selalu nakal sama orang, kalau kita melawan orang tua kita, kalau kita tidak menurut apa kata mama papa kita, ingat Yesus yang mau mati di kayu salib buat kita, dan bilur-bilurnya yang menghapuskan dosa-dosa kita. Ingat ya adik-adik ya, selalulah menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu akan cinta Tuhan Yesus dan selalu mengasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yuk, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Nya hari ini. Kami semakin percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami dihapuskan dosa kami Tuhan, dan kami mau Tuhan selalu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Engkau, yang akan selalu mengingat pengorbanan-Mu kepada kami. Ingatkanlah kami ya Tuhan, jikalau kami selalu berbuat dosa, kalau kami selalu nakal, kalau kami selalu tidak patuh apa kata orang tua, dan tidak rajin membaca Alkitab, tidak rajin berdoa, ingatkanlah kami Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, kalau dosa-dosa kami dihapuskan. Terpujilah Engkau Tuhan, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kembali kita buka Kidung Jemaat kita. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Sekali lagi kakak ingatkan, jangan lupa menyerahkan persembahannya untuk Tuhan yang dipakai gereja melalui pelayanan-pelayanan, termasuk melayani anak sekolah minggu. Jadi adik-adik ingatkan mamanya atau papanya untuk menyerahkan persembahan ke gereja. Kalau enggak sempat ke gereja atau belum berani keluar dari rumah, adik-adik ingatkan ke orang tua, pada akhir bulan kakak guru sekolah minggu akan berkunjung ke rumah adik-adik, bertemu adik-adik, dan sekalian boleh persembahannya disiapkan, nanti kakak atau abangnya yang menyerahkan ke gereja. Ya adik-adik ya, diingat ya, sekarang kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Musik Bang. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan,
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.